Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solihah? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai kita langkah baiknya membaca basmalah terlebih dahulu. Kalian angkat kedua tangan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, selanjutnya kalian simak penjelasan dari Ustazah. Nah, anak-anak masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri memerlukan makanan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, tanggap terhadap rangsang, dan bergerak. Nah, setelah kita ke pembelajaran yang lalu, kita pernah belajar tentang alat pernapasan makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara gerak pada hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita lihat ya anak-anak, binatang di sekitar kita pasti bergerak, dan bergeraknya itu memiliki cara yang berbeda-beda. Apa saja sih caranya? Nah, sekarang perhatikan dan dengarkan dengan serius ya. Untuk binatang yang pertama, ikan. Anak-anak pasti sering melihat ikan ya. Bahkan mungkin ada anak-anak yang memelihara ikan di rumahnya. Nah, ikan ini bergerak dengan cara berenang karena dia tinggal di air. Nah, selanjutnya hewan yang selanjutnya yaitu ular. Ular ini bergerak dengan merayap atau melata. Jadi ikan ini tinggalnya di daratan, dia bergeraknya dengan merayap karena tidak memiliki kaki. Binatang selanjutnya yaitu kanguru. Kanguru itu bergerak dengan cara melompat. Jadi kakinya yang kuat itu dia gunakan untuk melompat. Dan kanguru juga hidup di darat. Selain itu, burung. Cara gerak burung yaitu dengan cara, pasti anak-anak juga sudah tahu, dengan terbang. Selain burung, kupu-kupu, capung juga bergerak dengan cara terbang. Selanjutnya yaitu kambing. Kambing itu bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Jadi yang sering kita lihat kambing, sapi, harimau dan lainnya, kucing, itu juga bergerak dengan berjalan menggunakan kaki. Selanjutnya hewan buaya. Buaya bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, jadi anak-anak, Allah itu selalu menciptakan binatang dengan cara geraknya sesuai dengan tubuhnya. Seperti buaya ini kakinya yang pendek, jadi dia akan berjalan dengan cara merangkak atau merayap. Sedangkan burung karena memiliki sayap, jadi dia akan bergerak dengan cara terbang. Begitu juga dengan ular, tidak memiliki kaki, tidak memiliki sayap, tapi Allah menciptakannya dengan cara menggerakkannya dengan merayap juga atau melata. Nah, selanjutnya ada juga tanaman atau tumbuhan. Nah, tumbuhan ini juga termasuk makhluk hidup. Jadi, tumbuhan juga pasti bergerak. Anak-anak tahu bagaimana cara tumbuhan bergerak? Jadi, gerak pada tumbuhan itu terjadi karena proses tumbuh atau rangsangan dari luar. Tumbuhan memberi tanggapan terhadap jadi tumbuhan itu bergerak tanpa kita sadari. Ketika tumbuhan itu membutuhkan air, maka akar-akar yang di dalam tanah itu dia akan bergerak untuk mencari air yang sumbernya terdekat dari tumbuhan tersebut. Jadi akarnya itu akan memanjang bergerak mencari air. Dan ada juga tumbuhan yang bergerak untuk mendapatkan cahaya matahari. Dan tanpa kita sadari, tumbuhan itu sebenarnya bergerak untuk mendapatkan sinar matahari agar mencukupi kebutuhannya untuk melakukan fotosintesis. Selain itu juga ada tumbuhan yang bergerak dengan kita sadari. Contoh tumbuhannya yaitu
putri malu. Anak-anak ada yang pernah melihat tanaman putri malu yang jika kita pegang daunnya, maka dia akan bergerak menutup daunnya. Dan jika dibiarkan lama-lamaan daunnya akan membuka lagi. Nah, itu contoh geraknya. Jadi gerak pada tumbuhan itu ada yang pertama akarnya dapat memanjang untuk mencari air, terus daunnya juga bisa melebar untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak untuk fotosintesis, dan juga ada juga daun putri malu yang akan tertutup jika kita memegangnya. Nah, anak-anak, begitu penjelasan untuk ciri makhluk hidup yang selanjutnya yang kita bahas ini, yaitu bergerak. Semoga anak-anak dapat mudah memahami dan dapat mudah mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Kita tutup video pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.